Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kilamong Putra. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya akan melanjutkan cerita saya tentang Serat Cemporet dalam kisah Raja-Raja Jawa dan Sunda. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada episode yang lalu dikisahkan bahwa Raja Pagelan Sri Manuhun telah memberangkatkan patihnya, yaitu Mahapate Sorono, untuk pergi ke Jepara menemui saudaranya, yaitu Raja Jepara, tidak lain adalah Prabu Sri Sedono. Setelah sampai di Jepara, kemudian surat yang berasal dari Sri Manuhun, Prabu dari Pagelan itu kemudian dibuka, dan ternyata isinya adalah lamaran yang mana Sri Manuhun melamar putri dari Sri Sedono, yaitu Dewi Suretno. Kemudian Prabu Sri Sedono kemudian membalas surat yang isinya adalah persetujuan tentang perjodohan antara putrinya, yaitu Dewi Suretno, yang akan dinikahkan dengan seorang putra mahkota dari kerajaan Pagelan, yaitu Joko Pramono. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Raja Pagelan Sri Manuhun memanggil anaknya, yaitu Joko Pramono, yang mana diberitahukan bahwa dirinya akan dinikahkan dengan seorang gadis cantik dari Jepara, yaitu putri dari pamannya sendiri, yaitu Dewi Suretno. Alangkah terkejutnya ketika apa yang telah disampaikan oleh ayahnya itu ternyata ditolak oleh Joko Pramono dengan alasan yang sangat logis dan masuk akal, yaitu dia menolak untuk menikah terlebih dahulu karena kakak-kakaknya, yaitu Joko Sangoro dan Joko yang cebol bentuk tubuhnya, yaitu Joko Pratono, masih belum menikah. Oleh sebab itu, dia tidak mau menikah terlebih dahulu sebelum kakak-kakaknya menikah. Oleh sebab itu, Sri Manuhun Raja Pagelan itu kemudian memohon petunjuk kepada mertuanya bahwa cucunya tidak mau menikah sebelum kakak-kakaknya menikah terlebih dahulu. Oleh sebab itu, oleh mertuanya, yaitu Ki Buyut, memberikan penjelasan bahwa putra-putranya yang bujil maupun yang cebol, Joko Sangoro maupun Joko Pratono, akan menikah pada saatnya, yaitu dengan pernikahan yang sangat tidak masuk akal dan merupakan sebuah keunikan terlebih, dan merupakan sebuah keajaiban yang sangat unik. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita tinggalkan dulu Pagelan, kita ke Prambanan. Pemirsa dimanapun Anda berada, di Prambanan ada seorang raja, yaitu Sri Kolo,
Prabu Srikolo adalah adik dari Sri Manuhun yang ada di Pagelan dan juga adik dari Sri Sedono yang berasal dari Jepara. Srikolo yang kehidupannya dari sebuah perburuan binatang-binatang di hutan, kemudian juga bertani dan juga berkebun dan juga menebang pohon, mengumpulkan kayu untuk bangunan rumah dan sebagainya. Oleh sebab itu kehidupan kerajaan di tempat itu, di Prambanan, merupakan daerah hutan yang mana raja dan masyarakatnya hidup ketergantungan dari hutan. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada suatu ketika Prabu Srikolo melakukan perburuan, yaitu untuk berburu kidang. Semuanya sudah tersusun dengan baik. Kemudian pembagian tugas pun sudah dilaksanakan dengan baik seperti biasanya. Kemudian setelah mereka berangkat ke hutan, kemudian Prabu Srikolo kemudian izin kepada para rombongan untuk melakukan doa di sebuah tempat, yaitu tempat Prabu Boko. Di Candi Boko itu kemudian Srikolo berdoa, sedangkan rombongan berburunya melakukan tugas masing-masing sesuai dengan tugasnya, dan diharapkan semuanya itu berjalan dengan baik, mendapatkan buah perburuan kidang yang banyak. Tetapi pemirsa dimanapun Anda berada, apa yang telah diharapkan oleh raja, yaitu Prabu Srikolo, ternyata tidak sesuai dengan harapan yang telah direncanakan. Ternyata para pemburu-pemburu yang telah dibawa oleh raja ini, ternyata mereka tidak mampu bekerja sesuai dengan arahan, tidak sesuai dengan petunjuk, sehingga mereka itu banyak yang lalai dan tidak disiplin, sehingga banyak binatang-binatang buruan yang lolos dari jeratan dan dari tangkapan para pemburu. Pemirsa dimanapun Anda berada, hati Raja Prabu Srikolo agak kecil. Kemudian mereka bersama-sama pulang. Belum sampai di istana, masih dalam perjalanan, ternyata di jalan-jalan banyak berserakan pohon-pohon yang tumbang. Banyak ranting-ranting berserakan yang menghalangi orang-orang yang sedang lewat di tempat itu. Kemudian Prabu Srikolo bertanya kepada prajurit, siapa yang melakukan ini semuanya? Maka prajurit itu mengatakan, Pangeran Sang Raja. Siapa? Yaitu Raden Aryo Prawaskolo. Mereka menebang pohon-pohon ini. Dalam hatinya Sang Raja Srikolo, ini anakku ngawur saja, melakukan penebangan pohon-pohon di jalan secara serampangan. Hatinya yang marah itu kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke istana. Belum lagi membuka pintu, telinganya sudah mendengar orang bersyair. Kemudian setelah bersyair kemudian menyanyi dengan nada-nada yang sangat keras sehingga sangat mengganggu, yaitu Prabu Srikolo yang sedang dalam kegundahan hati itu. Kemudian karena kesal
Maka Raja Srikolo kemudian berkata dengan sendiri, "Wahai anakku, Raden Aryo Prawasko, kamu hanya mengandalkan kekuatan. Kamu tidak mengira-ngira menebang hutan, menebang pohon di jalan, membiarkan ranting-ranting itu berserakan mengganggu orang berjalan. Kelakuanmu ini seperti banteng, hanya mengandalkan kekuatan saja. Kamu juga, anakku, Raden Aryo Prawasoko, kamu bisanya hanya menyanyi, kamu bisanya hanya bersyair. Siang malam kamu bernyanyi bersyair. Burung beo saja tidak seperti itu, tapi kamu melakukan seperti itu." Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah itu waktu berjalan. Pada malam hari datanglah prajurit menghadap. "Mohon ampun Sri Paduka, hamba mau melaporkan kalau di depan pintu istana ada seekor banteng yang sedang menghalang-halangi orang yang sedang masuk ke istana." Yang lebih aneh, Sri Paduka, di atas banteng itu ada burung beo yang bertengger di punggung banteng yang sedang duduk itu. Begitulah Sri Paduka laporan saya. Kemudian Sri Paduka berdiri, kemudian berjalan menuju ke pintu gerbang istana. Ternyata benar bahwa ada seekor banteng besar yang duduk menghalang-halangi orang yang sedang lewat keluar masuk. Karena lewat pintu itu kemudian ada banteng yang duduk di tengah-tengahnya, sehingga mereka banyak yang tidak berani masuk dan tidak berani keluar. Akhirnya sang raja mendatangi banteng itu, kemudian ditanya, "Wahai banteng, kamu ini siapa? Kamu berani-beraninya duduk di tengah-tengah pintu menghalangi orang yang sedang berjalan." Kemudian banteng itu tiba-tiba bisa berbicara. "Duh, mohon ampun Paduka, Prabu Srikolo Ayahanda. Saya adalah putramu, Ayahanda. Aku tidak mengerti mengapa aku berubah seperti ini. Oleh sebab itu, Ayahanda, kembalikanlah wujud asliku. Aku sangat malu kalau berbentuk seperti ini." Kemudian burung beo yang ada di punggungnya juga bisa berbicara. "Aku juga ayah, aku juga Ayahanda. Mengapa aku berubah menjadi burung? Apa salahku? Kembalikan aku ke wujudku. Aku malu seperti ini, Ayahanda." Prabu Srikolo bingung. Ini ada apa? Kok ada banteng yang bisa berbicara yang mengaku anaknya? Juga ada burung yang bisa berbicara yang juga mengaku sebagai anaknya. Kemudian anak-anakku kemana? Kemudian banteng dan burung itu mendesak terus, "Wahai Ayahanda, kembalikan aku ke wujud asliku. Wahai Ayahanda, kembalikan aku seperti semula." Prabu Srikolo semakin bingung. Apa ini? Akhirnya Prabu Srikolo mendapatkan sebuah petunjuk. "Wahai Prabu Srikolo, ini semuanya karena ketidakhati-hatianmu di dalam berujar kata. Kamu mengatakan anakmu seperti banteng, dan kamu mengatakan anakmu bernyanyi-nyanyi seperti burung beo. Sekarang
Yang Maha Kuasa mewujudkan apa yang kamu ucapkan menjadi sebuah kenyataan. Maka banteng yang ada di depanmu itu dan burung beo yang ada di atas banteng itu adalah perwujudan dari Raden Aryo Prawaskolo, dan yang berupa beo itu adalah Raden Aryo Prawasoto. Pemirsa dimanapun Anda berada, betapa terkejutnya yang namanya Prabu Srikolo, dan dia sangat menyesali apa yang dia ucapkan kemarin siang itu. Akhirnya Prabu Srikolo juga mendapatkan petunjuk yang kedua. Wahai Prabu Srikolo, semuanya ini sudah menjadi takdir dari putra-putramu. Pada saatnya nanti dia akan kembali apabila putra Raja Sri Manuhun dari Pagelan sudah mendapatkan jodoh dengan Dewi Suretno, yaitu putri dari Raja Jepara. Sampaikan itu kepada anakmu, dan sekarang anakmu suruhlah bertapa. Yang banteng bertapanya adalah membantu orang-orang yang sedang mengalami beban yang berat, menolong orang-orang yang membawa beban yang berat. Sedangkan yang beo berpuasa dan melakukan pertapaan supaya mau memberikan petunjuk arah kepada orang-orang yang sedang tersesat di hutan. Sekarang putra-putramu berikan jalan untuk pergi ke hutan. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya pesan dari Sang Maha Kuasa itu disampaikan kepada kedua putranya. Tentu saja kedua putranya pergi sambil menangis dan sangat bersedih hati. Demikian juga Prabu Srikolo, hatinya berduka. Dia merasa sungguh sangat menyesal apa yang pernah dia ucapkan itu. Pemirsa dimanapun Anda berada, di balik tembok ternyata ada dua orang yang mendengarkan pembicaraan ayahnya, yaitu adalah Dewi Kragan dan Dewi Jonggrangan. Ketika adiknya pergi meninggalkan istana dan semuanya sudah diketahui oleh Dewi Kragan dan Dewi Jonggrangan, oleh sebab itu hati Dewi Kragan dan hati Dewi Jonggrangan sangat bersedih. Kemudian dia masuk ke dalam istana. Kemudian dia tertelungkup di atas tempat tidurnya dan dia menangis sesenggukan karena dia kasihan kepada adiknya. Kemudian dua orang wanita ini, Dewi Kragan dan Dewi Jonggrangan, akhirnya bersepakat malam itu juga dia meninggalkan istana untuk menyusul mencari adiknya. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah melewati pintu belakang istana, kemudian bersembunyi lewat parit-parit kecil sehingga tidak sampai ketahuan oleh para prajurit, akhirnya dia lolos dari istana dan masuk hutan. Suasana menjadi mencekam karena malam hari di tengah-tengah hutan tidak ada sinar lampu yang menyala. Akhirnya dua orang ini tidur di pinggir hutan. Kemudian keesokan harinya dia melanjutkan pencarian adiknya dari hutan ke hutan, dari gunung ke gunung. Akhirnya sampailah dia pada suatu tempat yang mana dia sangat kelelahan. Sambil duduk, sambil menangis, dan hatinya
sungguh sangat berduka. Dalam keadaan duka yang seperti itu, tiba-tiba datanglah 3 orang wanita yang sangat cantik. Yang ada di tengah, sungguh dia adalah seorang bidadari yang sangat luar biasa cantik. Kemudian diapit oleh 2 orang wanita sebagai pembantunya. Siapakah orang yang datang itu? Ketika 3 orang wanita datang itu, kemudian Dewi Jonggrang dan Dewi Jonggrang mengetahui. Oleh sebab itu dia sangat terkejut dan dia mau lari. Kemudian oleh wanita itu dikatakan, "Wahai anakku, jangan kamu lari, karena aku sengaja mendatangi kamu. Jangan takut." Barulah Dewi Kragan dan Dewi Jonggrang kemudian berhenti, kemudian duduk kembali ke tempatnya. Kemudian wanita itu datang. Siapakah wanita itu? Dia adalah Dewi Mulat, yaitu seorang bidadari, putri dari Bathara Caksu Hyang Darmadewa. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan dari cerita ini? Apakah yang dilakukan? Apakah petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Dewi Mulat? Oleh sebab itu ikuti terus cerita saya. Jangan lupa dukung saya, berikan saya like, berikan saya subscribe, dan jangan lupa tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita saya. Sampai di sini akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah, waridul inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara.